Sebenarnya, budaya Korea sudah masuk ke Indonesia cukup lama sejak tahun 2000-an. Dengan dimulainya penayangan drama Korea di televisi Indonesia seperti Full House, Winter Sonata yang memang amat populer saat itu. Berawal dari tayangan drama Korea, proses penyebaran budaya Korea di Indonesia pun semakin berkembang. Seiring berjalannya dengan waktu, ada beragam teknologi serta media yang mendukung proses tersebut. Proses perkembangannya pun tidak berhenti di sana. Hal tersebut dapat dilihat dari mulainya masuk budaya K-pop ke Indonesia. Sekarang ini, budaya Korea dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang cukup kuat dalam kehidupan seseorang, yang dapat mempengaruhi dirinya dalam tingkah laku, cara berbicara, dan cara berpakaian. Banyak orang yang terpengaruhi dalam faktor tersebut disebabkan oleh melihat atau menyaksikan konten-konten budaya Korea di media massa ataupun media sosial. Tidak ada lagi batasan lokalitas, seolah semua terhubung dalam satu komunitas yang sama. Hal tersebut memudahkan proses penyebaran budaya Korea dengan banyak orang dapat mengakses konten berbudaya Korea dan tanpa sadar maupun tidak sadar. Tidak sedikit budaya Korea tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Kini, budaya Korea sampai sekarang tetap mempengaruhi remaja Indonesia. Lagi-lagi, arus globalisasi yang begitu kuat membuat drama dan film Korea menjadi candu yang baru. Segala sesuatu yang berbau Korea sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Para pemain yang ada dalam drama-drama tersebut menjadi idola baru bagi remaja Indonesia. Terlihat dari banyaknya remaja yang meniru cara berpakaian orang-orang Korea, seperti pakaian yang terbuka, ketat, menjadi pakaian sehari-hari. Hal tersebut tentu saja tidak cocok dengan budaya orang Indonesia, sehingga hal tersebut merupakan perubahan sosial budaya yang dilakukan oleh remaja pada saat ini. Dan berbicara mengenai sosial budaya sendiri, menurut Roger pada tahun 1935, di mana beliau mendefinisikan makna kebudayaan yakni melalui dua pendekatan, yaitu adaptif dan ideasional. Kebudayaan menurut pendekatan adaptif merupakan konteks pikiran serta perilaku. Sedangkan menurut pendekatan ideasional, kebudayaan adalah semata-mata sebagai konteks pikiran. Namun, menurut Max Weber, terkait perubahan sosial budaya merupakan perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya itu sendiri. Dampak positif budaya Korea terhadap remaja di Indonesia. Dampak positif dari penyebaran budaya Korea yang saat ini ditiru oleh remaja-remaja Indonesia dapat menginspirasi budaya musik remaja Indonesia menjadi lebih berwarna. Artinya, mereka bisa mengenal lagu-lagu dari luar. Tetapi, sebagai bangsa Indonesia, jangan sampai menghilangkan sayangnya terhadap lagu-lagu tradisional Indonesia. Style dalam berpakaian yang modis, aksesoris yang lebih bervariasi,
Tidak ada salahnya untuk mengikuti tren pakaian yang ada. Namun sebagai penerus bangsa, sudah seharusnya kita mampu menyaring dan membedakan apa yang baik dan tidak baik. Bukan tidak mungkin, perlahan-lahan kita akan membuat mereka melupakan kebudayaan asli Indonesia, seperti pakaian tradisional. Masuknya budaya Korea ke Indonesia bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi membawa dampak positif, seperti meningkatkan kecintaan ke masyarakat terhadap musik, kreativitas, ketertarikan masyarakat untuk mempelajari budaya, bahasa, dan tren dari Korea. Hal tersebut dapat memperluas wawasan yang dimiliki tentang negara lain. Karena kemajuan teknologi dan transportasi, serta banyaknya penggemar grup musik Korea sering menyambangi Indonesia untuk melakukan konser. Tentu saja akan menarik media internasional untuk meliput. K-pop adalah suatu julukan boyband asal Korea yang mulai terkenal di kalangan remaja, terutama di kalangan kaum hawa. Terkadang, remaja tahun ini terlalu berlebihan dan terlalu fanatik, sehingga memunculkan sikap yang sangat berlebihan, terutama di kaum hawa. Dari beberapa sampel yang saya wawancarai, apa faktor utama sehingga para remaja di Indonesia sekarang lebih cenderung ke K-pop? Alasannya sangat tidak masuk akal, hanya karena aktor-aktor Korea berwajah tampan dan berkulit putih. Dampak dari itu semua berakibat jelek pada kepribadian remaja di Indonesia, dikarenakan terlalu mencintai artis idamannya apapun mereka lakukan walaupun harus menyampingkan pendidikan. Contoh pada saat antri tiket konser K-pop di Jakarta, remaja Indonesia banyak yang bolos sekolah hanya untuk mendapatkan tiket konser. Dan lebih parahnya lagi, malah ada yang sampai menangis dengan histeris hanya untuk bisa mendapatkan lambaian tangan dari grup band Korea yang mereka idamkan. Jika kita lihat dari sisi sosiologi, hal itu sangat tidak relevan untuk dilakukan oleh remaja Indonesia. Bagaimana bisa maju negara kita jika penerus bangsa lebih memilih melihat konser daripada belajar di sekolah? Sekeras apapun usaha pemerintah untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara maju, itu akan sia-sia apabila generasi muda tidak mau ikut andil dalam memajukan bangsa.